Halo, selamat sore. Aduh, maaf ya, ada kesalahan teknis. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Bu. Oke, maaf Lancar ya teman-teman koneksi. semua, cari koneksi. Maklum ya, saya juga Ya. terkesan ini baru pertama kali pakai IG Live ya. Oke, sehat Pak Hendra? Sehat. Ya, puji Tuhan ya. Hmm. Ah, Sudah mulai oke, banyak yang join ya. oke. Selamat Mas, sore yang apakah mau join. menunggu lainnya ini apa mulai sekarang apa masih menunggu yang lain ini Pak? Sembari mulai saja. Ya, kita mulai dengan apa? Oke, Pengantar-pengantar mungkin ya. Sembari siap, nunggu banyak yang masuk ya. siap, siap. Eh, baik teman-teman semua, harapannya nanti dengan diskusi ini itu tidak hanya kita berdua ya, tapi semua rekan-rekan mahasiswa juga bisa ikut bergabung, tapi di luar mahasiswa juga bisa ikut ya, ikut diskusi kita ini. Wah, Oke. harapannya diskusinya santai ya Pak ya. Ya. Soalnya saya agak tegang. Baik, baik. Ini Saya ngobat dan kan acara rutin ya, Bu ya. Sudah iya keenam ternyata, kalinya. Hmm. ternyata kita dipilih untuk yang keenam ini. Saya juga kaget. Gitu. Wah kriterianya apa? Ini kami berterima kasih untuk Pak Risang dan rekan-rekan semua, khususnya dosen-dosen muda USD yang merintis diskusi Juga daring dosen muda. para Gimana Pak? para pendahulu, para pendahulu ngobat ya. Pembicara-pembicara Ya, sebelumnya. ya, ya. Itu Oh, ada Pak di Dika masuk. Ya, ini. Oh, Pak Dika. Ya, selamat sore, Pak Dika. Ini pendahulu ngobat ini. Pionir. Oh. Baik. Sebenarnya topik-topiknya juga yang terdahulu menarik ya, Pak ya. Itu Mm-mm. ada menilik praktik belajar secara daring di rumah, gitu. Oleh Pak Risang dan Pak Dika juga ada fun teaching learning from home oleh Bu Mega dan Pak Simon. Juga ada wah peran ibu juga itu menjadi topik belanja daring tentang kebun oleh teman-teman juga sampai ke tahap kita ini. Nah, saya juga mau Mm. menyampaikan beberapa pesan ini. Ini harapannya semua yang ikut dalam ngobat ini itu variasi ya topiknya, bisa mulai dari pendidikan, penelitian, juga tentang pengabdian masyarakat. Nah, seperti itu. Kalau yang tertarik untuk ikut diskusi, uh, kok ada yang bilang begitu. Silahkan nanti jangan segan-segan di pertengahan diskusi bisa kasih pertanyaan gitu ya. Iya. Ya Ini, santai aja bisa langsung apa? Wah, nulis sejarah ngobat. Nah, sudah jadi nah sejarah itu ya. Pak, Enam. mantep Pak. Sejarahnya bermula dari pandemi COVID. Nah, itu yang pasti itu. Karena COVID jadi kita ada ngobat ya, Bu ya. Iya, obat ini yang Hmm. mendasari ya, mendasari. Tapi sebenarnya Pak, eh, itu sebenarnya masalah-masalah mahasiswa itu tidak hanya tugas akhir atau di masa pandemi ini ya sebenarnya ya. Kalau Iya kita sih, kalau lihat, karena pandemi mengubah kebiasaan belajar mahasiswa juga, kuliah, belajarnya, garap tugas, ya termasuk kerja apa, ini juga tugas akhir itu juga mengalami perubahan pasti karena pandemi. Nah, kita mau bahas iya, itu ya Bu ya, sore ini. iya. Hari ini kita akan membahas seperti yang diketahui teman-teman bersama dalam postingan kami itu dan kami ambil topiknya solusi tugas akhir di masa pandemi. Karena kebetulan ini hari-hari ini kami sampai mungkin tidak ada istirahat dalam satu hari menguji begitu ya Pak ya, menguji mahasiswa Ya, gitu. Juga dikejar waktu begitu ya. Nah, ya eh, semuanya pengen lulus tepat waktu. Jadi
Iya. kejar-kejaran. Iya. Hmm. Ternyata kalau bisa kita lihat itu Pak, kalau saya lihat dari penelitian lain itu kemarin ada yang dikirim oleh salah satu mahasiswa ya, tapi Niko di sini juga ikut bergabung. Itu ada apa ya istilahnya depresi ya, mahasiswa itu juga mengalami depresi selama pandemi ini, misalnya kesulitan untuk mengerjakan tugas, kesulitan ekonomi juga gitu ya, melihat semua itu, bahkan kesulitan untuk memulai pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dengan situasi seperti ini kan sepertinya untuk tugas akhir, apalagi tugas akhir itu eh, hampir mustahil gitu ya, apalagi penelitian itu di lapangan gitu. Nah, sebelum saya juga menguraikan itu, mungkin Pak Hendra Kurniawan di sini. Saya tadi maaf belum mengenalkan saya Oh ya, sebagai belum kenalan host, nih kita ya. Brigida Intan Perintina, dan sebagai narasumber itu Pak Hendra Kurniawan. Kami sama-sama dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saking asiknya ini Pak, jadi kebablasan gitu. Ini Oke, yang gabung banyak juga loh. Ada alumni juga. mari mungkin bisa kita sapa ya satu persatu. Selamat sore semua, selamat menyimak. Oke. Ya, betul sekali itu, Edo, Jalu. Kita akan ngomongin itu juga. Apa sih peluang? Nah, peluang. Ketika pandemi, peluang bagi tugas akhir seperti apa? Jadi nggak hanya kendala nih karena pandemi. Gimana Bu? Kita mulai dari apa? Kita sharing aja ya tentang masalah yang dihadapi mahasiswa kita ya Bu ya. Siap, Sharing dulu siap, tentang itu. siap. Mari. Kalau saya mau Pak Hendra dulu, karena kan ini saya hostnya, atau bagaimana? Saya ya enggak apa-apa. Iya, gimana ya Bu Intan dulu boleh. Oh, oke. Intan punya Kalau, temuan apa? oh ya, temuan-temuannya yuk. Sebenarnya kami juga sebagai apa ya, apa struktural di prodi juga mengalami kesulitan ya. Apalagi teman-teman mahasiswa itu sudah hampir mungkin setengah jalan ya, lebih dari setengah jalan itu pada bulan Maret sebelum COVID itu memilih penelitiannya, dan mungkin di dalam pikirannya sudah matang, oh saya meneliti ini, berarti saya akan terus ini. Tiba-tiba di tengah jalan itu kok ada pandemi ini, kan mau tidak mau harus berputar otak, oh kami ini pilih apa ya, yang tugas akhirnya 2 SKS atau 4 apa 6 Pak? Kalau yang sekarang 4 ya? 4 Kalau di SKS tempat yang kita skripsi. skripsi 4. Nah, Di tempat kita skripsi 4. nah seperti Beda-beda itu. mungkin di prodi lain, teman-teman Oh prodi iya, lain. oke. Mungkin ada Sebenarnya beda. itu yang jadi kendala, mau milih yang 2 SKS atau 4 SKS. Segala daya kan sudah diusahakan, misalnya dengan merubah jenis penelitiannya, misalnya juga merubah SKS-nya juga, tapi ternyata itu belum apa ya, sudah direspon, tapi ada jalan lain oleh rektorat bahwa oh tidak usah mengubah apa ya, istilahnya SKS, tapi ubah saja jenis penelitiannya begitu. Iya. Maka ya mau tidak mau kan harus berputar, atau oh ini studi-studi misalnya studi literatur belum pernah diteliti oleh mahasiswa kita, ternyata harus diuji cobakan oleh beberapa mahasiswa yang kemudian menemukan masalah tugas akhir di masa pandemi ini. Nah, tapi untungnya ada beberapa yang bisa melampaui itu semua dengan tekad yang kuat. Itu yang pertama kalau temuan saya. Jadi termasuk pengalaman ini. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya itu kendala seperti ini belum terpikirkan ya Pak, belum terpikirkan. Iya. Jadi bisa jadi pengalaman. Nah itu kalau kalau saya sih Pak. Kalau Pak Indra bagaimana? Ya nyapa Pak Damai dulu itu, Pak Damai Oh nyimak. ya. Ya. Selamat sore. Selamat sore Damai Pak yang lain Damai. juga.
Ya, Oh ya, Pak. Ya, oke. Selamat sore, Pak Aryono. Bu Intan, koneksinya kenapa ini? ya Waduh. sebentar Pak. Wajah saya jadi berubah. Nah, sudah ya, sudah lancar ya. Ya. Ya, Bu Intan, saya sebelum merumuskan bahan buat sore ini kita Mm-mm. ngobrol-ngobrol, saya itu Mm-mm. sempat mengadakan survei kecil-kecilan. Nah, survei Ya. kecil-kecilan. Jadi saya Hmm. pakai Google Form, saya Hmm. bagikan ke Selamat sore Pak Risang. Nah, ini bosnya. Sore Pak Risang. Sukses ya Pak Nah, jadi, programnya. Ya. jadi saya ngadakan survei kecil-kecilan. Saya pakai Google Form, saya bagi ke mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir. Memang sih kebanyakan ini lalu yang memberi tanggapan dari FKIP. Barangkali memang Hmm. selain mahasiswanya banyak, juga karena saya dari FKIP, ya jadi kebanyakan mahasiswa yang isi dari FKIP. Hmm. Jadi ada dari FKIP ada 80% yang mengisi ini. Total respondennya 24. Nah, sedikit ya, karena Hmm. hanya beberapa hari sih. Tapi ya, saya kira sih Iya. memang nggak bisa dikatakan ini mewakili gitu, nggak bisa. Tapi lumayan lah buat memancing ya ini. Ya, buat Hmm. apa kita bisa melihat secara garis besar seperti apa. 80% yang mengisi dari FKIP, tapi ada juga mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, ada juga yang mengisi juga dari FST. Nah ini, yang Oh, lain luar biasa. sayangnya nggak ngisi Hmm. Bu, nggak dapet. Jadi cuma Oh. dari berapa fakultas kita? Kita ada 8 ya, 8 dengan pasca Hmm. ya, dengan pasca sarjana. Itu yang mengisi tiga fakultas. Ya lumayan lah. Nah, saya nanya ke pertanyaan pertama saya ke mereka itu bagaimana status tugas akhirmu ketika pandemi COVID melanda. Jadi awal Maret itu ya Bu ya, awal Maret Ya. kita kena COVID, 1 Maret ada pasien 01, pasien pertama, Maret 2020. Nah, waktu itu kita sempat masih kuliah ya, dan sudah Hmm. semester genap, sudah jalan beberapa minggu, tapi terus di pertengahan Maret kita ini ya libur, belajar di rumah. Nah waktu itu saya tanyakan waktu pandemi itu melanda, ternyata 50% mahasiswa yang menjadi responden ini ada 50% sedang mengerjakan tugas akhirnya. Jadi ada Hmm. 50% sedang mengerjakan tugas akhirnya. Kemudian ini menarik juga, data menarik, 45% itu hampir menyelesaikan tugas akhir, Bu. Jadi di bulan Maret itu Hmm. mereka hampir menyelesaikan tugas akhir. Itu sekitar 45%. Nah, sisanya baru memulai, jadi baru proposal. Ini. Tapi prinsipnya di bulan Maret itu, terutama mereka berarti semester 8 ini ya, kalau kita lihat, kan pasti kemungkinan besar mereka semester 8 atau di atas semester 8. Tapi saya mengira ini Ya. semester 8. Mereka di bulan Maret ini sudah mulai mengerjakan tugas akhirnya. Bahkan ada yang sudah hampir selesai. Nah, lalu pertanyaan kedua, apa perasaan yang dominan? Nah, ini perasaan yang dominan terkait dengan tugas akhir di saat pandemi. Nah, ini. Ternyata menarik loh ini, Bu. Meskipun ada tadi Bu Intan menyampaikan itu ya, ada dimungkinkan mahasiswa mengalami stres, mengalami Hmm. dilema gitu. Iya. Jadi secara mental down gitu. Tapi ternyata kalau 24 orang responden ini yang saya dapatkan, itu 50%-nya menyatakan tetap optimis. Nah, tetap optimis bisa menyelesaikan tugas akhirnya kendati pandemi
tengah melanda. Nah, ini. Jadi tetap optimis ya. Ini nampaknya memang tugas akhir itu luar biasa ya bagi mereka ya. Jadi memang itu gongnya dalam studi sih. Jadi mereka tetap semangat perjuangkan gitu ya. Biar bisa lulus. Nah ini tepat waktu tentunya. Lalu yang sekitar 17% itu menyatakan pesimis, ingin menyerah. Pesimis ingin menyerah. Yang 17%. Ada juga yang 8% biasa-biasa saja. Tapi saya kira dari data ini yang menarik yang 50 dan 17 ini. 50% bilang optimis bisa mencapai target tetap, yang 17% pesimis. Jadi ada 50% tetap semangat. Nah, ini. Mungkin kalau yang 17% tadi perlu ditemani itu ya. Mungkin mentalnya down tadi yang Bu Intan ngomong. Lalu ada lagi pertanyaan ketiga. Lah, begitu mengalami ini pandemi COVID, lalu gimana sikapnya ya dalam mengambil keputusan apa? Menyikapi tugas akhir ketika pandemi COVID ini, apa mau terus kerja atau sudah ditinggal begitu, males atau gimana gitu? Nah, itu ada ternyata juga. Ya. Ada ini, tapi jumlahnya lebih besar, 66% itu ya, 66%. Bahkan karena 66,7%, 67% ini Bu. 67% itu mengatakan tetap mengerjakan sesuai rencana. Jadi mereka tetap mengerjakan sesuai rencana. Lalu 21% mereka mengatakan 21% mengatakan menggantungkan keputusan pada dosen pembimbingnya. Wah, jadi menarik. Wow, baik. Jadi yang 67% mengatakan tetap mau jalan gitu, sesuai rencana, tapi 21% mengatakan bergantung pada dosennya ini ya waktu itu. Jadi mereka galau ini, sikapnya itu bingung, nggak bisa menyikapi sendiri itu. Jadi bergantung pada keputusan dosennya, gimana nih dosen pembimbingnya mau terus ponda atau ganti atau apa. Sedikit sekali jumlahnya. Mungkin kalau dilihat dari jumlah respondennya ya paling-paling hanya 1 atau 2 orang ini kayaknya yang menjawab malas dan tidak melanjutkan. Jadi ternyata ada yang malas dan tidak melanjutkan skripsinya itu, tugas akhirnya gitu. Lalu karena 67% tetap mengerjakan sesuai rencana, pertanyaan berikutnya begini, ada enggak perubahan? Nah ini, perubahan dari tugas akhir gitu ya. Karena pandemi, lalu ada yang berubah enggak gitu. Ternyata 46% mengatakan ada perubahan. Jadi perubahannya tapi kecil. Perubahan kecil tidak signifikan. Mungkin pada bagian-bagian tertentu dari tugas akhirnya itu mengalami perubahan menyesuaikan dengan situasi COVID. Nah, lalu 21% mengatakan perubahannya pada metode. Jadi mengubah metodenya. Kayaknya ini tadi sudah disinggung Bu Intan ya toh. Iya. Penelitian lapangan kan tidak bisa tuh dilakukan. Apalagi ini banyak yang ngisi kan mahasiswa FKIP. Kayaknya mereka rencananya mau ke sekolah tuh, ya kan? Nah, tidak bisa karena penelitian lapangan sekolahnya kena COVID ya, sekolahnya jadi tutup, you know, tidak ini, siswanya belajar di rumah, maka harus beralih metode menjadi kepustakaan misalnya. Ini nanti kita akan bicara ini ya Bu ya, lebih mendalam sedikit tentang perubahan metode yang bisa menjadi solusi dari tugas akhir di masa pandemi ini. Lalu 21% mengatakan ada perubahan metode, tapi 21% lagi mengatakan tidak ada perubahan. Jadi mungkin ini sudah pas sih. Jadi mereka jalan begitu aja, enggak masalah, enggak ganti apa-apa. Tapi ada 12% Bu
yang mengatakan perubahan di banyak hal. Wah, ini mungkin rompak total apa ya? Jadi 12% nih. 12% kalau dari 24, nah, berapa orang itu kali? Ya. Nah, saya kira soal perubahan ini kemudian menjadi kendala ya Bu ya. Kan kita juga ngalami tuh di Prodi kemarin. Iya. Kebetulan banyak mahasiswa yang semester 8 itu kebetulan bimbingan DPA-nya dengan Bu Intan. Iya. Nah, kan mungkin cerita nih ya kan. Waktu itu galaunya gimana ya Bu itu? Waktu kemudian kena pandemi, wah harus mengubah metode. Nah, itu tadi ya, saya juga tidak pernah berpikir kalau sampai sekarang itu mahasiswa semester ini, sekarang semester akhir itu sudah banyak yang bisa melalui. Tapi sebenarnya itu di awal juga menjadi dilema bagi saya ya. Karena dengan mahasiswa yang mungkin di angkatan di prodi pendidikan kita yang paling banyak itu bagaimana ya caranya memutar otak itu ya supaya bisa semuanya terpenuhi sesuai harapan mereka juga, sesuai harapan prodi kan. Kalau banyak yang lulus, prodi juga yang istilahnya menerima hal keuntungannya gitu ya. Nah, terutama untuk mahasiswa juga ini sebenarnya kalau bisa menyelesaikan tepat waktu kan pasti itu harapan semuanya ya Pak, harapan semuanya. Saya pikir semua itu di awal semester kemarin itu sudah punya konsep ya. Oh, saya mau menyusun ini. Mungkin juga harapannya pembimbing tugas akhirnya ini. Nah, seperti itu. Tapi ternyata tidak semua sesuai harapan. Dan yang sesuai harapan ini mungkin kemudian mengejar target. Oh, saya harus kejar ini target saya. Mumpung pembimbingnya itu sesuai. Nah, itu kalau yang sesuai harapan. Nah, akhirnya saya pikir dengan begitu mungkin bagi kita tenaga ini, karyawan, bagaimana ya? Tenaga kita yang di Prodi Pendidikan Sejarah ini yang mudah untuk berkomunikasi, ya kita bisa via WA begitu ya Pak ya. Pak Indra juga mungkin bimbingannya via WA ya. Nah, ada yang kemudian tidak bisa via WA, harus tatap muka. Nah, seperti itu kan tidak semua merasakan kemudahan yang sama. Nah, seperti itu. Jadi itu kemudian menjadi keluhan-keluhan juga begitu ya. Tapi saya tetap memotivasi begitu ya. Kalau misalnya ada yang merasa oh saya kok merasa tertekan, mungkin terintimidasi gitu ya, entah oleh kawan seperjuangannya atau mungkin merasa kesulitan dengan pembimbingnya, ya saya ceritakan nih Pak, pengalaman saya kan juga alumni dari sini begitu. Saya bilang perjuangan itu tidak ada yang gampang ya. Dulu saya juga mengalami hal yang sama dan mau ujian itu ya mepet-mepet, bahkan oleh karena sesuatu pembimbing saya pun tidak bisa menguji saya, dan di hari H saat ujian pun saya harus menangis karena tidak jadi ujian. Nah, maka dari itu juga mungkin salah satu dari kecil ya motivasi yang bisa saya berikan untuk mereka. Dan juga mungkin pilihan ini Pak, saya nggak tahu. Mungkin ada yang berpikiran atau punya konsep yang berbeda, misalnya kalau konsep saya itu target itu adalah pilihan, mau sesuai target atau tidak. Itu tergantung usaha, niat, dan juga doa. Kalau saya dulu itu melakukan itu semua ya, termasuk usaha, niat, doa, dan juga nekat Pak. Jadi saya nekatan itu orangnya. Tapi mungkin hal yang positif saja yang diikuti mahasiswa ya. Nah, apa yang saya lakukan gitu ya, mau disumpah serapah sama pembimbing, saya bilang sampai seperti itu. Tidak usah merasa tertekan, tidak usah merasa terintimidasi, karena dari baik sisi positif atau negatif, semua itu jadi pengalaman bagi kita nantinya. Nah, saya harapannya itu mahasiswa itu tidak kecil hati hanya untuk ketemu pembimbing begitu ya. Barang sebulan itu
3 kali atau 2 kali itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau malah jarang-jarang ketemu itu kan terus pembimbingnya juga merasa eh, ini anaknya niat apa enggak ini mau menyelesaikan Hmm. tugas akhir. Nah, seperti itu kan Pak Hendra juga mungkin pernah Ya, merasakan hal yang sama padahal ya. waktu itu nggak COVID ya Bu, tapi dinamikanya juga kan banyak ya kalau yang Nah, namanya nah, menghadapi tugas akhir iya, suka iya, dukanya kan pasti banyak. mm-mm. Padahal waktu itu nggak COVID. Nah sekarang Iya, COVID lah semakin banyak pasti ya semakin. tantangan-tantangannya. Eh, Tapi Nah kalau kemarin saya, nah gimana kita, Pak? nah, kemarin kita akhirnya ini ya Bu apa mencoba memikirkan solusi pertama Mm-mm. untuk perubahan metode dulu, ya Oh kan? ya, ya. Sebelum ke masalah bimbingan, kan kita waktu itu kan di prodi kita lalu mengubah metode metode apa penelitian, terutama mahasiswa yang Mm-mm. mengambil penelitian lapangan. Nah, mungkin Mm-mm. kalau di prodi Mm-mm. lain ada mahasiswa-mahasiswa juga yang penelitiannya di lab ya toh, Ya, yang ya. Mm-mm. mungkin yang IPA atau yang apa Mm-mm. farmasi misalnya atau di Mm-mm. mana pasti penelitiannya barangkali di laboratorium gitu. Padahal Iya, untuk ke lab juga kita waktu itu kan juga sulit juga gitu ya, iya. karena Mm-mm. apa disarankan untuk tetap di rumah gitu. Nah lalu solusinya kemarin kita mencoba membuat penelitian dengan metode kepustakaan. Nah itu, Mm. jadi studi pustakaan. Jadi kita studi literatur, pakai buku-buku, sumber-sumber yang biasanya itu dipakai ini kalau mereka ambil penelitian historis. Kalau di tempat kita Mm. kan ada penelitian sejarah ya Bu ya. Nah, Iya, kalau penelitian historis mereka pasti kepustakaan. Tapi kalau mm-mm. penelitian pendidikan biasanya lapangan. Nah, Iya. kemarin kita coba sarankan untuk mengambil kepustakaan. Ternyata ya berhasil juga nyatanya perubahan yang tiba-tiba itu Mm. terjadi di bulan pertengahan Maret, ya kan? Pertengahan Maret mengubah metode, ternyata di bulan Juli ini mereka sudah bisa diuji ya Bu ya. Nah, Iya. Nah berarti itu. berapa bulan tuh? Sekitar April, Mei, Juni, ya sekitar 4 bulan, Mm. 3,5 bulan mereka ini apa beralih dari yang proposal pertama kemudian mengubah metode ternyata bisa selesai. Jadi Mm. walaupun eh, tantangannya itu besar, perubahan cukup besar, tapi ternyata tetap bisa diselesaikan. Jadi mungkin Mm. buat teman-teman yang masih galau karena belum bisa ambil data di lapangan, siapa tahu bisa pindah migrasi ke penelitian kepustakaan. Nah, penelitian kepustakaan juga oke juga sih hasilnya. Yang penting kita tajam ketika menganalisis. Kira-kira gitu ya Bu ya. Tapi Iya. kemarin mahasiswa kita yang ambil R&D pengembangan, penelitian pengembangan Mm-mm. ternyata tetap bisa jalan. Meskipun dengan mengurangi tahapannya. Iya. Jadi kalau biasanya R&D tahapannya sampai uji di lapangan, kemarin kita Mm. hanya uji internal ya Bu ya, hanya di Iya. ahli dan praktisi. Itu pun untuk Mm. produk-produk yang sifatnya digital, jadi bisa dikirim dalam bentuk file, bisa divalidasi dalam bentuk file. Kemudian instrumennya juga kita pakai Google Form. Jadi semua ya serba online lah. Tapi Mm. ternyata bisa juga R&D gitu ya. Yang nggak bisa memang PTK. Kalau di FKIP ada PTK, penelitian tindakan kelas, itu nggak bisa. Tapi kalau mungkin kalau pembelajaran online sudah semakin kalau kemarin kan karena baru ini ya awal-awal gitu, sekolah-sekolah juga Mm-mm. Mm-mm. kayaknya kan masih geragapan ya dengan belajar online dengan Iya. PJJ-nya. Sekarang semester baru ini kayaknya sekolah-sekolah sudah mulai siap dengan pembelajaran online. Barangkali besok kalau ada mahasiswa ambil PTK, kayaknya bisa ya Bu ya, PTK-nya yang online itu ya. Jadi Pastinya bisa, tapi mungkin PTK tapi dalam kelas online gitu. Nah, iya. mungkin bisa loh. Ya. Kalau keaktifannya Yang itu penting Pak siap. yang sulit. Hmm? Iya, mengukur Iya. keaktifannya yang sulit gimana? Ya
Justru mungkin mau meningkatkan keaktifan ya. Yang ditingkatkan keaktifan dalam pembelajaran online. Mau gimana? Iya. Caranya pakai media Menanggapi media. ya, Mungkin bisa sih. menanggapi. Nah, mungkin bisa loh itu. Jadi penelitiannya tindakan kelas tapi di kelas online. Wah, itu kayaknya penelitian baru. Apa maksudnya gagasan baru. Kalau metodenya sih metode lama PTK, ya kan. Hanya beda aja di kelas online, tidak di kelas nyata. Mungkin bisa dicoba. Asal sumber dayanya lalu apa? Ininya siap sih. Memang pembelajaran online di sekolah itu sudah matang, tapi kalau masih geragapan ya repot. Tapi nampaknya harusnya sih bisa karena mahasiswa kita juga sekarang sedang PLP, ya kan? PLP di sekolah-sekolah juga mereka online. Itu. Lalu kemarin juga yang kendala yang penelitian kualitatif ya Bu ya? Iya. Kualitatif. Mereka wawancara sulit untuk wawancara. Ini menarik Bu, saya ada satu temuan dari survei kecil-kecilan saya ini. Saya nanya ada soal kendala kan ya. Ternyata ada mahasiswa yang begini. Dia menulis begini. Penelitiannya nampaknya kualitatif ini, kayaknya penelitian kualitatif. Jadi dia bilang sudah terjun ke lapangan. Jadi di bulan Maret itu dia sudah terjun ke lapangan, tapi belum selesai ngambil datanya. Dia harus wawancara. Ternyata yang diwawancara itu narasumbernya orang sudah tua-tua. Kayaknya penelitian ini ya, mungkin apa ini? Fenomenologi kayaknya ini, fenomenologi kualitatif ya. Fenomenologi tapi tentang sejarah juga ini. Jadi narasumbernya sudah tua-tua, dia lalu ketika COVID melanda merasa sulit ya? takut atau enggak enak, iya, karena kan orang tua kan rentan itu, rentan di masa COVID gini rentan. Jadi dia kepotong deh, enggak bisa lanjut wawancara itu, enggak bisa dilanjutkan wawancaranya. Ya mudah-mudahan dia tapi nggak cerita sih lebih lanjut sekarang dia sampai mana prosesnya, tapi dia hanya cerita tentang kendala yang dihadapi ketika penelitian kualitatif terjun ke lapangan, wawancaranya terpotong. Mungkin wawancaranya kalau bisa via ini ya, via telepon gitu atau video call gitu, kayaknya bisa lanjut sih sebetulnya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang penelitian kualitatif, wawancara itu enggak harus ketemu langsung ya, di masa COVID gini bisa wawancaranya lewat video call misalnya gitu. Jadi nggak ketemu langsung enggak apa-apa. Itu. Terus ini tentang kendala-kendala ya Bu ya. Ada lagi ada lagi kendala yang menarik ini. Kendala yang menarik selain perubahan dari tugas akhirnya. Jadi ada mahasiswa yang bilang ketika pandemi dia mudik. Nah ini. Mudik lalu sampai di rumahnya itu bukan karena nggak ada sinyal atau apa Bu. Tapi ternyata setelah di rumah itu merasa nyaman gitu. Karena saking nyamannya jadi males untuk mengerjakan tugas akhirnya. Wah, sama itu Pak, kalau saya di rumah juga begitu ya. Susah mau mengerjakan apa-apa itu ya. Nah, sama berarti masalahnya dengan mahasiswa itu. Lalu bagaimana? Kalau ini solusinya apa ya Bu? Solusinya kayaknya wong males ya. Kalau itu harus ditumbuhkan ya dari dalam diri kayaknya. Karena males ya, bukan masalah karena sulit menemui narasumber atau kesulitan buku-buku, bukan karena itu ternyata, tapi karena males ini. Mudik pulang rumah nyaman di rumah jadi males. Ini kayaknya ya harus semangat kalau ini sih. Terus ada lagi ekonomi Bu. Ini juga ada mahasiswa yang mengeluhkan ekonomi. Wah ini Pak Aryo ya. Setuju. Pak Aryo nih. Penelitian berbasis survei bisa pakai Google Form. Ya, betul Pak. Iya. Tapi jadi, itu ada survei Monkey itu maksudnya apa ya? Aplikasi survei itu. Nah, iya. Nah itu bisa bisa memang. Jadi penelitian kuantitatif yang sederhana kan survei ya Pak ya. Ini Pak Aryono orang ekonomi pasti banyak penelitiannya kuantitatif kebanyakan. Jadi dia usul pakai Google Form, betul Pak. Jadi
di masa pandemi ternyata bukan menjadi hambatan, ternyata tetap ada apa? Peluang ya, ada peluang. Ada peluang malah malah justru kalau kita bikin dulu surveinya pakai apa namanya? Pakai kertas gitu, mungkin terbatas gitu. Kalau sekarang karena pakai link gitu, wah bisa disebar kemana-mana, semakin luas malahan informasi data yang didapat, semakin banyak. Jadi kayaknya memang harus kreatif tadi, betul Mas Jalu ya. Kalau masih nyimak, ini ada Mas Jalu, kalau masih nyimak harus kreatif memang. Terus kalau tentang kesulitan ekonomi, wah ini ya memang pandemi prihatin ya Bu ya. Mungkin banyak orang tua Iya. mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, jadi padahal tugas akhir butuh dana ya Bu ya. Iya, dan mungkin mereka berpikir kalau orang tua saya stres, so saya ikut-ikut stres. Nah, begitu juga ada itu, Pak. Jadi ikut-ikut depresi orang tua, ikut Oh ya, itu. itu. Ini. Lalu ada lagi yang ini kayaknya anak ekonomi ini. Tempat penelitian tidak memungkinkan lah. Selain kalau anak FKIP pasti sekolah, tapi dia menulisnya tempat penelitian dia di hotel. Nah ini mungkin anak ekonomi kayaknya. Jadi tentang apa begitu dia nggak bisa ke sana. Ini ya pandai-pandai dengan menggunakan apa aplikasi-aplikasi itu. Terus sekarang kita ke bimbingan Bu. Wah ini kita masih ada waktu 20 menit ya kira-kira ya Bu ya. Ya. Sembari nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh lu teman-teman yang mau bertanya menanggapi. Iya. Untuk apa ini? Bimbingan. Nah, tentang bimbingan, proses bimbingan. Saya juga bertanya ke mahasiswa ini di survei kecil-kecilan saya. Ini survei kecil-kecilan tapi mudah-mudahan tidak abal-abal, mudah-mudahan. Karena respondennya dikit. Tapi lumayan rajin ya, Pak Hendra melakukan survei rajin sekali setiap saat mengumpulkan data itu bisa untuk penelitian juga loh Pak. Ya. Ini hanya 24 orang loh, nggak mewakili kayaknya. Jadi saya tanya tentang proses bimbingan tugas akhir yang dialami ketika pandemi COVID. Ternyata 37,5%, ya 38% lah. 38% itu menjawab online dengan beberapa kali tatap muka. Jadi nggak online full, Bu. Ternyata mayoritas tetap online dan ada tatap muka beberapa. Hanya lalu di bawahnya 25%, di bawahnya 25% itu mengatakan online saja. Jadi ada mahasiswa kita yang dia hanya online. Bimbingan tugas akhirnya benar-benar full online dia. Lalu ada yang 17% tatap muka seperti biasa tapi dengan protokol kesehatan. Nah ini kebalikannya tadi 25% online full, ini 17% tatap muka. 17% tatap muka. Tapi kalau saya simpulkan dari jawaban mereka ini, saya bisa menyimpulkan 63% itu menggunakan moda online. Jadi 63% mereka bimbingan, proses bimbingan yang terjadi itu memang online. Hanya ada yang online full, ada yang apa? Dia blended. Ada kayak online tapi ada tatap mukanya. Saya kira kita sendiri juga gitu ya Bu ya. Kita juga blended. Di prodi online juga nanti di saat-saat akhir mereka kira-kira sudah mulai siap untuk diuji. Mereka kita undang untuk ketemu di kampus supaya mantep. Nah, supaya naskahnya mantep. Nah, jadi nggak full online semua. Tapi saya kira mayoritas memang sudah menggunakan bimbingan secara online. Gitu. Nah, perasaannya gimana ketika bimbingan online ini? Ketika proses bimbingan berubah, nggak kayak biasanya. Ternyata 50% tetap antusias, Bu. Jadi walaupun online, nggak kayak biasanya, 50% tetap antusias. 50% tetap antusias. Lalu, nah ini yang menarik. Di bawahnya 29% ternyata moody. Moody itu ya apa ya? Mut-mutan. Yo jadi mut-mutan. Yang mungkin tadinya semangat, terus karena bimbingannya berubah, ya toh, cara bimbingannya berubah, lalu mereka mut-mutan. Tapi kayaknya biasanya sih online nggak online juga ada ya memang yang mut-mutan. Itu kan, ya toh.
online ke Iya. online, Moody juga ada sih. Tapi saya kira kita apresiasi nih mahasiswa kita ternyata 50% tetap antusias. 50% tetap antusias. Jadi tidak mengherankan ketika pertanyaan terakhir saya di di survei ini, saya bertanya, bagaimana sekarang tugas akhirmu di bulan Juli? Jadi setelah berapa? 3,5 bulan atau ya katakanlah 4 bulan mereka kita mengalami pandemi ya, Ternyata gimana nih tugas akhirmu sekarang? Ternyata sudah 54% sudah ujian dari 24 orang itu. Ya, dari 24 orang responden, 54%-nya sudah ujian. Lalu 29%-nya hampir diuji. Nah, hanya 17% yang masih mengerjakan. Hanya 17% yang masih mengerjakan. Jadi ya lumayan ternyata walaupun pandemi, ternyata tetap mahasiswa kita cukup banyak ya yang bisa lulus tepat waktu. Meskipun mereka juga mengakui ini, ternyata masih ada satu pertanyaan. Jadi wah, jangan sampai kelewatan, Pak. Ini penting ini, karena 54% mengatakan walaupun mereka lulus tepat waktu, tapi ternyata mereka merasa menjadi lebih lambat dari target. Nah, jadi target mereka itu nggak tercapai. 54% merasa tetap telat gitu ya, telat, nggak sesuai target. Nah, hanya 29% yang merasa sesuai target. 29% merasa sesuai target. Ini. Tapi ada yang menarik karena 17% ini merasa justru lebih cepat. Nah, ternyata kenapa lebih cepat? Dia memberi alasan begini, Bu. Menjadi lebih cepat karena bimbingan dilakukan online. Nah, jadi online ini memang jadi peluang juga ternyata untuk bimbingan harusnya bisa ya, lebih Pak. Cepat. Iya, karena kapan saja bisa ya, bisa dikirim gitu. Nggak harus nungguin dosen. Menjadi lebih cepat karena bimbingan dilakukan online dan hampir setiap hari. Loh. Sebelum pandemi, bimbingan tatap muka hanya seminggu sekali. Sebelum pandemi, tatap muka seminggu sekali bimbingannya. Setelah pandemi atau ketika pandemi, karena bimbingannya online, dia bisa tiap hari. Jadi merasa lebih cepat. Nah, lebih cepat ya ini, saya kira dia beruntung ini bisa memanfaatkan peluang ya. Peluangnya ini teman-teman yang masih pada bimbingan gimana ini? Sudah memanfaatkan peluang untuk apa? Nah, ini ada beberapa yang habis ujian tadi. Ada siapa ini? Grace, ada Pilih tetap semangat. Nah, jadi gimana semua sudah memanfaatkan bimbingan online belum ini? Karena ternyata dari survei ada yang mengatakan dengan bimbingan online bisa lebih cepat. Kendati ada yang mengatakan tetap lambat ya Bu ya. Ya. Mungkin Pak mau menambahkan sedikit nih. Gimana? Mungkin ada yang merasa masih takut ketemu dengan dosennya, ternyata ada yang dosen mengerti begitu loh. Kalau merasa takut itu, bimbingan itu bareng-bareng temennya gitu ya. Jadi setiap kali bimbingan itu mesti berbarengan gitu. Kelompoknya itu bersama-sama ketemu dosen tersebut. Akhirnya itu juga memberi keuntungan tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk dosennya juga, sekali menyelam 2-3 kali terlampaui itu ya. Jadi untuk dosennya juga mungkin yang tidak bisa online harus memberi istilahnya karakter juga gitu ya, supaya mereka tidak hanya tahu isinya saja, tapi juga aplikasinya nanti dari penelitiannya. Makanya ada yang dosen mungkin senang dengan tatap muka. Nah, caranya itu ya termasuk mengumpulkan bersama-sama, supaya mahasiswa juga merasa tidak takut juga ketemu dosennya itu ya. Nah, itu sebenarnya merupakan satu cara mahasiswa ya, trik mahasiswa juga untuk ini sebenarnya kita sudah
tinggal selangkah lagi loh. Kenapa kok harus diundur? Kenapa kok harus? Nah, juga termasuk mentalnya itu, Pak. Mentalnya itu harus terlatih gitu ya. Tapi juga begini Pak, mungkin ya, tapi saya nggak tahu hanya terlihat dari luar saja. Ketika ada satu teman yang memulai, oh ada ujian gitu ya, ada teman yang sudah memulai kata istilah-istilah anak sekarang pecah telur gitu ya. Nah, wah temanku nih pecah telur. Nah, ternyata itu membuat mahasiswa yang lainnya, oh mengejar juga. Wong dia bisa, kenapa saya tidak? Nah, mesti ada yang mikir seperti itu. Sehingga beramai-ramai itu sungguh memotivasi teman-teman yang lain untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya. Dan saya termasuk melihat, oh ternyata harus ada yang memulai gitu ya. Dan itu termasuk bimbingannya Pak Hendret juga kan ya yang memulai. Saya beri applause ya, propisiat ya Pak ya, berhasil memotivasi yang lain gitu ya, anak-anak yang lain supaya bisa segera menyelesaikan, walaupun kalau kita lihat dalam waktu-waktu sangat sempit ini ya, kan yudisium bukan terakhir pendaftaran kan hari ini ya, nggak tahu itu, bukan terakhir ujian mungkin hari ini begitu ya Pak ya. Nah itu yang kemudian saya lihat, oh itu mungkin baik, tapi bagi kita prodi kita itu ada baiknya mungkin kalau misalnya jatahnya Juli itu mungkin sebelum-sebelumnya itu alangkah lebih baiknya dijadwalkan, kemudian agar proses pendaftarannya tidak terburu-buru dan kita juga tidak kelabakan gitu ya, melaksanakan ujian yang saya pikir ini menguras tenaga sekali, tapi termasuk puas saya. Iya. Betul loh Bu, yang disampaikan Bu Intan tadi, dugaan bahwa teman yang lulus itu bisa memberi semangat, itu betul. Karena memang dari hasil survei kecil-kecilan saya tadi, itu juga mengatakan bahwa teman lain yang lulus duluan atau banyak teman yang sudah hampir selesai, itu ternyata mempengaruhi, memotivasi yang lain untuk juga menyelesaikan. Itu ada di dalam survei ini tadi. Betul ya. Ya, Pak Aryono juga kasih semangat. Kejar ijazah dan ijazah. Iya, Pak. Ijazah beda, dulu, Pak. Ya. Pak Aryono beda, Pak. Jadi, kalau dari hasil survei saya, motivasinya tadi selain dari teman yang seperti Bu Intan katakan, juga dorongan dari orang tuanya. Nah, orang tua, keluarga itu juga penting, ya? Sangat dorongan dari orang tua penting. Maka teman-teman yang belum selesai, ya barangkali kan sekarang ketika pandemi gini lebih banyak di rumah ya daripada main-main gitu. Atau lebih banyak di kos, jadi waktunya lebih mudah juga untuk sekarang kan dengan teknologi video call dengan orang tua, dengan keluarga juga mudah. Minta selalu support dari keluarga, itu penting. Nah, support juga datang dari dosen pembimbing. Ya, ini menurut para mahasiswa, katanya support penting juga dari dosen pembimbing. Karena mereka ada yang cerita, dosen pembimbingnya selalu memberi motivasi. Nah, itu membuat dia semangat. Nah, membuat dia semangat. Dosennya yang yang terus ngompori. Mungkin dianya sudah mulai agak lelah, tapi dosennya ngompori lagi. Dosennya luar biasa. Ini sebenarnya yang tugas akhir dosennya apa mahasiswanya ya Pak ya? Tapi dosennya selalu ngompori ya, ini dosen Sanata Dharma emang gitu, selalu semangat. Selalu semangat. Akhirnya mahasiswanya juga ikut optimis, tetap bisa selesai tepat waktu. Lalu ada juga yang termotivasi karena ingin cepat kerja. Wah, ingin cepat kerja. Padahal di pandemi ini nyari kerja agak susah ya Ibu ya. Iya. Tapi kalau untuk jurusan kita saya kira diperlukan, Pak. Iya, tetap ada peluang. Tetap ada peluang. Tapi ada juga yang satu mahasiswa mengatakan dia nggak optimis. Dia malah pesimis dengan tugas akhirnya. Pesimis, lalu alasannya apa? Ya alasannya COVID yang jadi alasan. COVID jadi alasan. COVID membuat males, lalu jadi alasan tidak ketemu. Nah ini kayaknya mahasiswa yang begini pasti ada juga. Ya itu perlu semangat memang, perlu dorongan, motivasi.
Ini kok nggak ada Ayo. pertanyaan ya dari tadi? Iya, ini Kita bagaimana? Ayo. ada yang nanya ya, Pertanyaannya ada yang nanya ya. Kayaknya nanggepin ya, apa? nggak apa-apa lah. Apa terlalu serius ya kita ya, Pak ya? Enggak, kayaknya santai loh. Masih kurang santai ya. Saya masih ada satu lagi nih hasil surveinya. Tuh ada yang tanya Pak, Jadi ada yang tanya, wah, pilih. pilih. Pak, boleh dong bahas tentang penelitian studi pustaka secara detail. Waduh, kalau penelitian itu termasuk kualitatif atau bukan? Nah, termasuk kualitatif ya. Jadi penelitian studi pustaka karena dia banyak menggunakan sumber berupa apa? Data-datanya itu bukan berupa angka, tapi berupa teks gitu. Apalagi di tempat kita ya. Di tempat kita ya kalau studi pustaka kualitatif pasti. Dia kualitatif. Tapi ada juga sih peneliti lain itu Profesor Mestika Z itu mengatakan penelitian studi pustaka itu metode tersendiri. Tapi kalau kita lihat dari data yang didapatkan, kalau studi pustaka ya kualitatif ya Bu ya. Setuju nggak Bu? Setuju ya. Jadi, studi pustaka itu ya kualitatif. Kalau detailnya pengen tahu, wah ini nggak cukup waktunya ini nanti. Iya. Panjang itu detailnya. Semangat aja ya Pil ya. Walaupun masih galau ini mesti. Ya. Yang penting mantap saja. Kualitatif itu pilih. Lalu, nah ini saya ada pertanyaan terakhir di survei saya. Tadi pertanyaan terakhir terus. Iya nih Pak, tinggal 2 menit. Iya. Jadi harapan. Nah, harapan mahasiswa dalam proses bimbingan ketika COVID ini, ketika masa COVID. Ternyata kalau saya simpulkan ada 2 Bu. Yang pertama mereka walaupun online tetap berharap bisa tatap muka. Walaupun online tetap bisa berharap tatap muka. Itu yang pertama. Ya, tatap muka harus dengan protokol kesehatan ya, itu penting. Lalu yang kedua, mereka juga berharap respon yang cepat saat bimbingan. Nah, responnya cepat saat bimbingan. Ya, ini kalau ini itu namanya historis ya? toh Pak. Itu namanya kalau hanya buku, kalau tempat kita ya penelitian historis kan Pak. Apa? Ini mana? Oh, itu si yang Griselda. Pertanyaan Griselda. Kalau tugas akhirnya sejarah, ya ini penelitian kepustakaan, tapi karena dia topiknya sejarah ya penelitian historis. Betul Bu. Nah, memang penelitian historis kan kebanyakan penelitian kepustakaan. Kalau ya ke lapangan bisa sih, tapi kalau tempat kita karena sejarah biasanya sudah banyak ditulis, jadi ya kita dari buku. Karena dari buku, dari artikel ya penelitian. Secara metode memang ya kepustakaan karena menggunakan buku, tapi karena topiknya sejarah maka penelitiannya ya namanya penelitian historis. Metodenya pakai metode historis. Ini kalau... masih ada waktunya nggak ini Pak? Masih dikit, ya kan berapa? Nah, tadi kita kan mulainya telat ya Bu. Kita tadi mulainya telat 20 menit, nah, lumayan. Sekalian merangkum aja Pak. Ya, saya punya rangkuman nih, punya saran. Sebenarnya bukan rangkuman tapi saran. Kalau tadi harapannya 2 tadi ya Bu. Mahasiswa ternyata tetap berharap bisa tatap muka. Kayaknya memang kalau tatap muka itu juga sembari mengklirkan kekeliruan persepsi ketika online. Kadang di WA itu kan suka keliru persepsi ya Bu ya. Dosennya ngomong gini gitu, mahasiswanya keliru gitu. Atau mahasiswanya menyampaikan apa, kita dosennya keliru memahami, menangkap gitu. Sehingga kita memberikan masukan yang tidak sesuai harapan. Itu juga bisa sih terjadi. Nah, maka tetap bisa tatap muka harapannya dengan dosen pembimbing. Lalu yang kedua, responnya cepat. Mereka pengen respon cepat ya. Kalau ini juga bergantung dengan dosennya. Mudah-mudahan kalau dosennya nggak banyak kesibukan, ya bisa cepat ya. Lewat online, mestinya bisa lebih cepat.
episode berikutnya bahas apa? Wah, Cek, ini saya lupa ini. Ada pesan, selalu cek IG kita mungkin ya untuk sesi episode oh iya. berikutnya. Kalau mau ikut ini terus, saya nggak tahu ini 2 IG-nya apa, minggu Bu? sekali. Hah? IG-nya ngobat ya? IG Ngobat, ngobat. ngobat. Tempat kita juga bisa Ngobat. nanti kita sharekan juga untuk yang episode berikutnya ya Pak ya. Ngobat pakai D belakangnya. Iya. Nah, apakah kualitatif bisa untuk makalah? Oh ya, di pendidikan sejarah ada makalah ya. Kualitatif bisa. Pernah ada kok yang ambil apa? Ini makalah tapi kualitatif ke pendidikan. Terakhir dari saya Bu ya. Nanti sebelum ditutup Bu Intan. Nah, ini baik, ada 4 saran atau pesan dari saya. Yang pertama, pesan dari kita saja lah, karena kita ngobrol kok ya, pesan dari kita. Jadi yang pertama itu teruslah jalin komunikasi yang baik. Jadi para mahasiswa pejuang tugas akhir itu teruslah jalin komunikasi yang baik dengan orang tuamu, dengan keluargamu, dengan dosen pembimbingmu ya, supaya senantiasa mendapat dukungan. Jadi jangan sampai putus hubungan ya. Mahasiswanya menghilang gitu ya. Jadi tidak pernah kontak dosennya juga nggak mencari ya. Mestinya kamu sebagai mahasiswa lebih banyak mencari tentu ya. Jadi lewat media apapun coba jangan terus jalin komunikasi yang baik. Itu. Lalu yang kedua, teruslah mengerjakan tugas akhir semampunya ya, pokoknya semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin terus bisa, jangan sampai berhenti. Sebab kalau sudah berhenti sedikit gitu biasanya terus males, apalagi kan kita waktunya lebih banyak di rumah daripada waktu untuk main-main. Ketika pandemi ini kan lebih banyak di rumah. Kalau lebih banyak di rumah terus nggak mengerjakan apa-apa biasanya jadi males, terus tugas akhirnya lupa deh. Nah ini. Lalu yang ketiga, saling menyemangati antar teman. Nah ini tadi penting ya kan, sudah banyak buktinya ya Bu. Jadi harus saling menyemangati antar teman, yang sudah lulus menyemangati yang belum gitu terus ya. Jadi saling menyemangati lah pokoknya gitu ya, supaya bisa mencapai targetnya, bisa lulus tepat waktu, bisa lulus cepat ya, dengan kualitas yang baik juga. Pesan yang terakhir, tentu selalu jaga kesehatan. Apapun ya, misalnya ketika ambil data, ketika harus ke kampus, ke perpustakaan, atau ketemu dosen, selalu ikuti protokol kesehatan. Itu saja Bu Intan. Oke, Pak Hendra, mungkin waktu kita cukup ini ya. Nanti akan kami save untuk videonya, dan untuk IG live-nya mungkin bisa cek di IG kita masing-masing begitu ya, dan juga IG-nya Ngobat. Nanti setiap waktu, saya lupa ini setiap minggu atau berapa minggu sekali pasti ada diskusi dosen-dosen seperti ini. Nanti bisa teman-teman lihat gitu ya. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi segenap tim Ngobat ya Pak ya, dan juga semua yang merayakan. Mungkin kita istirahat sejenak gitu ya Pak ya. Dan itu mungkin ya, nanti teman-teman bisa lihat IG live kita lagi bagi yang ketinggalan mengikuti tadi. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya mengikuti IG live dari saya dan Pak Hendra. Jangan segan-segan lagi begitu ya mengikuti acara Ngobat. Terima kasih. Terima kasih pilih semua, Pak Aryono, Pak Risang semua. Terima kasih yang sudah bergabung, tetap semangat.